Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini di siang, sore, ataupun pagi hari. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini yaitu mengenai fluida statis. Oke, sebelum kita ke fluida statis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fluida. Fluida ialah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk secara kontinu bila terkena tekanan ataupun daya geser walaupun relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir seperti zat cair dan gas. Jadi, istilah sederhananya, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Nah, seperti itu. Ada zat cair dan juga gas. Namun yang akan kita pelajari yaitu mengenai fluida dalam zat cair. Secara garis besar, fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Adapun fluida statis ialah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak ataupun fluida diam. Kemudian fluida dinamis ialah fluida yang berada dalam fase bergerak, yaitu fluida bergerak. Adapun sifat-sifat fluida bisa kalian ketahui. Yang pertama ialah bisa mengalami perubahan bentuk, yang kedua bisa mengalir, dan yang ketiga memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Nah, kita ke fluida statis karena di bab ini yaitu fluida statis. Yang pertama, sebelum kita lebih jauh mengenai fluida statis itu, kita akan membahas yaitu tekanan. Karena tekanan ini akan erat kaitannya dengan fluida statis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi tekanan itu ialah perbandingan antara gaya per luas permukaan. Jadi semakin besar gaya dan semakin kecil luas permukaan, maka akan menghasilkan tekanan yang besar. Namun sebaliknya, jika gayanya kecil dan luas permukaannya besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Contoh, ketika kalian memaku, pasti kalian akan memilih paku yang ujungnya lancip. Karena apa? Karena ketika kalian berikan gaya terhadap paku itu melalui palu ya, kemudian ujung dari paku itu lancip, maka akan menimbulkan sebuah tekanan yang besar. Beda halnya ketika kalian dengan gaya yang sama memaku dengan paku yang tumpul, dengan paku yang luas permukaannya itu lebih besar dari yang tadi, maka tekanan yang diberikan itu akan kecil dengan gaya yang sama tentunya. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan membahas tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ialah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi bumi. Jadi tekanan hidrostatis ini adanya di dalam zat cair. Jadi ketika benda dimasukkan ke dalam sebuah zat cair, maka benda itu akan mengalami tekanan yang diakibatkan oleh zat cair itu sendiri, dan tekanannya itu akan ke segala arah. Seperti itu. Adapun tekanan hidrostatis secara matematis ialah rho GH, di mana rho ini adalah massa jenis fluida, G-nya itu adalah percepatan gravitasi bumi, dan H-nya itu kedalaman sebuah benda tersebut. Cara mengukur kedalaman ialah dari permukaan zat cair ya, berarti dari atas ke
tengah-tengah si ini nih, bendanya tersebut, jangan dari bawah. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair, yaitu penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan juga tekanan udara. Kita lihat bahwa ada sebuah benda di gambar ini, perhatikan gambar. Di gambar ini, si benda tidak hanya ditekan oleh hidrostatis, oleh zat cair, tapi di atas zat cair ini terdapat atmosfer. Maka dia juga, tekanan atmosfer juga menekan ke si benda tersebut. Maka tekanan mutlaknya itu ialah tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan atmosfer ini atau tekanan udara. Nah, tekanan udara ini biasanya kalau tidak diketahui, kalian menggunakan angka sebesar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah sama dengan 1 atmosfer. Nah, kalau tidak diketahui tekanan ininya, tekanan atmosfernya, maka besarnya ini akan segini ya. Seperti itu. Untuk rumus tekanan mutlak itu tekanan atmosfer ditambah rho GH atau tekanan hidrostatis. Tekanan atmosfer ingat, kalau tidak diketahui maka pakainya menggunakan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, seperti itu. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hukum pokok hidrostatik. Hukum pokok hidrostatis ialah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis ialah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan mengalami tekanan yang sama. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah wadah yang diisi 2 cairan. Kita sebut saja ini contoh, ini cairan alkohol dan ini adalah air. Nah, jadi di setiap titik ini, walaupun ininya beda, zat cairnya beda atau fluidnya beda, tekanan yang ada ini sama besar di segala arah. Seperti itu. Maka dari itu rumus matematisnya ialah PHA sama dengan PHB, yaitu rho GHA sama dengan rho B GHB. Itu rho itu massa jenis, ingat, H itu apa? Kedalaman, G itu percepatan gravitasi bumi. Seperti itu. Contoh soal. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah benda melayang di dalam air. Jika rho-nya itu 1000 kg per meter kubik dan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami benda adalah, berarti dia carinya itu tekanan hidrostatis berapa. Nah, kita tulis dulu diketahui. Rho-nya itu berapa? Rho-nya itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya itu berapa? 10 meter per sekon kuadrat ya. H-nya itu berapa? 4 apa 14? Bukan ya. H-nya itu berarti dari sini ke tengah-tengah sini. Kalau dari sini ke sini 14, dari sini ke sini 4, berarti ketika kita tinggal mengurangkan saja kan. 14 min 4 berarti 10 cm atau 0,1 meter. Baik.
Kita masukkan P H sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya itu berapa? Rho-nya itu 1000. G-nya itu 10. H-nya itu 0,1. Coret, coret. Berarti sama dengan berapa? 1000 Pascal. PA ya, Pascal. Seperti itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, sebuah pipa U yang diisi alkohol dan air dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Jika massa jenisnya itu 1000 dan massa jenis air ya 1000, massa jenis alkoholnya itu 800 kg per meter kubik, tentukanlah perbedaan ketinggian. Oke, berarti yang dicari ini delta H ya. Ini H airnya ini segini. Dan H alkoholnya itu sudah diketahui 20 cm. Oke, kita lihat. Kita tulis diketahui dulu. Diketahui. Rho A itu rho air ya 1000 kg per meter kubik. Kemudian Rho B atau rho alkohol itu 800 kg per meter kubik. Kemudian HB itu tinggi alkohol ya. Tinggi alkohol itu 20 cm. Yang ditanya ialah delta H ya. Delta H kan rumusnya H2 min H1. H2-nya itu kita sudah tahu, si H2 alkohol 20. H1-nya berapa? Nah, kita cari tahu dengan H airnya itu. Berarti kita menggunakan persamaan rumus pH1 dan pH2. Bukan hidrostatis ya. Berarti langsung saja Rho 1 sama dengan H1, Rho 2 sama dengan dikali H2. Sorry. Berarti Rho 1-nya itu 1000 ya. 1000 dikali H1 sama dengan 800 dikali 20. Berarti ini 16.000 ya. H1 berarti H1 sama dengan 16.000 dibagi 1000. Berarti di sini 16 cm. Ya, berarti H1-nya ini 16 cm. Maka delta H sama dengan H2 min H1, berarti 20 dikurang 16 sama dengan berapa? 4. Seperti itu. Ya, 4 cm. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan Prancis yaitu Blaise Pascal. Jadi Blaise Pascal ini tidak hanya seorang ilmuwan atau saintis, tapi dia juga adalah seorang filosof. Blaise Pascal menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada tiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Secara sederhana, bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Itu secara sederhananya mengenai hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini berarti jika kita tuliskan dengan secara matematis, maka P masuk sama dengan P keluar.
P ini ialah tekanan. Oke, kita tahu bahwa tekanan itu rumusnya F per A. Jadi karena ada tekanan masuk dan tekanan keluar, maka kita anggap tekanan masuk itu P1 dan kita anggap tekanan keluar itu P2. Maka hasilnya akan F1 per A1, kemudian F2 per A2. Seperti itu. A-nya ini apa? A-nya itu luas permukaan. Seperti itu. Kita ke contoh soal. Suatu dongkrak hidrolik dengan sistem terisolasi didesain untuk mengangkat sebuah mobil. Seperti pada gambar di bawah ini. Jika perbandingan luas penampang yang kecil dan besar adalah 1:5, tentukanlah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil dengan massa 800 kg. Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Baik, kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui berarti A1-nya itu sama dengan 1. A2 itu sama dengan 5. Massa mobil M2 sama dengan 800. Nah, dari sini, dari M2 ini kita dapat F2. Kenapa? F2 itu M dikali G. Berarti 800 dikali 10 sama dengan 8.000. Seperti itu. Yang ditanya apa? F1. Oke. Nah, berarti kita masuk ke rumus hukum Pascal. P1 sama dengan P2, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya berapa? Yang ditanyakan. A1-nya berapa? A1-nya 1 sama dengan F2-nya berapa? 8.000. Kemudian A2-nya itu 5. Berarti F dikali 5, F1 dikali 5 sama dengan 8.000. Berarti F1 sama dengan 8.000 dibagi 5. Berapa? 1.600 Newton. Berarti untuk mengangkat beban seberat 800 kg, maka gaya yang dibutuhkan ialah 1.600 Newton. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Suatu bengkel menggunakan sistem dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil udara. Tekan memberikan gaya pada piston kecil yang memiliki penampang dan berjari-jari 5 cm. Tekanan ini diteruskan oleh zat cair ke piston yang memiliki jari-jari 15 cm. Tentukan gaya yang harus diberi oleh udara tekan untuk mengangkat mobil seberat 13.300 Newton dan besar tekanan yang menghasilkan gaya tersebut. Berarti yang dicari ialah apa? Yang dicari F1, gaya tekan satunya, kemudian tekanan satunya. Oke, baik, kita selesaikan terlebih dahulu. Pastinya menggunakan hukum Pascal. Yang diketahui yang pertama apa? Udara tekan gaya penampang. Oke. Piston kecil yang memiliki luas penampang itu berarti apa ya? Jari-jarinya ya ini ya, R-nya berarti. R1 sama dengan berapa? 5 cm. R2-nya berapa? 15 cm. Kemudian tentukan besar gaya tekan yang harus diberikan oleh udara tekan mengangkat mobil seberat. Oke, berarti ininya nih, mobilnya sudah diketahui F2 ya. F2-nya itu berapa? 13.300 Newton. Yang dicari apa? F1 dan P1. Oke, baik.
Kita ke hukum Newton. Kita ke hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sampai sini ya. Oke, berarti F1 karena yang diketahui itu jari-jari dan kita lihat bahwa ini tuh luas penampangnya itu berbentuk lingkaran ya. Maka kita ganti luas penampangnya itu menjadi lingkaran. Pi R kuadrat sama dengan F2 per Pi R kuadrat. Seperti itu ya. Karena Pi-nya itu sama, kita coret. Nah, berarti tinggal F1 per R kuadrat F2 per R kuadrat. Oke, F1-nya itu berapa? F1-nya itu yang dicari. R kuadratnya itu berapa? R kuadrat satunya itu berapa ini? 5 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,05 ya. Berarti 0,05. Kemudian F2-nya itu 13.300 Newton. Oke, dibagi 0,15. F1 sama dengan 13.300 Newton dikali 0,05 dibagi 0,15. Maka hasilnya ialah 1477,7 Newton. Oke, berarti F1-nya itu 1477,7 Newton. Setelah kita cari F1, berarti kita akan mencari P1. Berarti P1 sama dengan F1 per A1. Seperti itu ya. Berarti F1 sama dengan berarti berapa? 1477,7 dibagi Pi dikali 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. PR ya, ini PR. Ini PR kuadrat nih yang kayak yang tadi. Berarti gimana? Pi-nya itu 3,14 ya. Berarti hasilnya 1,88 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, jika ada yang ingin bertanya, silahkan hubungi saya 0851 5679 0096. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.